Sukri cepat deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk untuk yang pertemuan minggu kedua, penulisan berita. Jadi Bergabung. sebelum kita mulai, kembali kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Semua Doa selesai. Jadi untuk kesiapannya sambil nunggu kawan-kawan yang lain join, kita mulai. Tadi si Yuni ada, si Sukriman ada, belum nggak join ya. Join lagi yang lainnya suruh. Joinnya. Sekarang untuk Rian. Untuk Rian ya, Bapak langsung saja. Bisa Rian ceritakan sedikit materi kita yang kemarin, yang minggu kemarin tentang RPS? Rian Supriyadi, ada yang diingat materi kemarin atau materi RPS? Apa yang ingat? Rian, apa materi yang diingat? Jadi Bapak setiap memulai pertemuan, Bapak akan bertanya dulu ke materi minggu yang lalu apa yang masih diingat. Rian, Rian Supriyadi, apa materi yang lalu yang diingat? nggak apa udah Pak, udah lebih Ya, sebulan Pak. yang topa lah, yang ingat aja. Ya itu Pak, Kontrol Z buat menghapus apa mengulangi Pak, Bukan yang sama itu lagi. Bukan. Yang ini materi tadi tentang RPS tadi. oh yang tadi Pak, yang Ya, C oh wait Pak, RPS. CPNS RPS. RPS Pak. Nah, apa yang diingat tentang RPS itu tadi? Ini bisa ketik eh Suaranya apa nggak tadi kedengaran. Apa tadi yang teringat? yang singkatannya yang payah Pak. Itu rencana pembelajaran semester singkatannya. Dana pembelajaran CPNS Semester. C CPRS, rencana pembelajaran mahasiswa itu Pak. Nah, itu RPS rencana pembelajaran semester. Ya Pak. Nah, kemudian untuk Itu yang materi-materinya yang teringat tadi salah satunya apa? oh, materi. Ya, kau baca materi bagian apa ya? Hakikat, jurnalistik, penulisan berita. Itu Pak, tulisan berita. Nah, apa lagi? Sukriman, apa yang diingat? Yang tiang listrik. Ya. Tentang materi kita yang sebelumnya? Nurliana Cindy baru gabung ya? Enggak, oh, berarti nggak bisa menjelaskan materi yang sebelumnya ya? Maaf ya Pak, baru siap Oh selesai ya, kerja Pak. ya. Ya, Oke, saya ikut nggak job apa, Pak. nggak apa-apa. Kemudian, apalagi Topa, Rian atau Adrian Putra yang bisa diingat materi yang sebelumnya? Kalau materinya, aduh, penyusunan berita itu Pak, analisis berita, analisis berita. Sama pembagian nilai itu Pak. Ah, Berapa persen-persen keterampilan itu Pak? oke, instrumen penilaian. Nah, berarti kan sudah mulai masuk metode pembelajaran kita. Jadi, mahasiswa juga sudah mulai mengingat-ingat materi kemarin sedikit-sedikit kan? Nah, Ya berarti Pak. berarti sudah mulai masuk kita. Jadi mahasiswa itu harus aktif, tidak boleh kita diam-diam aja lagi ya. Jadi begini, ini ada link materi yang kedua ini, judulnya adalah hakikat. Sebelum kita masuk ke penulisan berita, eh,
kita masuk dulu ke hakikat jurnalistik. Kelihatan? Jadi buku yang kita pakai yaitu jurnalistik dasar. Salah satunya jurus jitu menulis berita feature populer dan di sini ada bagian yang perlu kita baca adalah hakikat jurnalistik. Jadi untuk di pertemuan kedua ini, Bapak akan kasihkan sebuah link buku di grup, ya. Link buku di grup, silakan dibuka dari HP-nya masing-masing. Link buku itu udah kelihatan di grupnya. Bisa sambil ngezoom buka HP kan? Paham kan? Paham kan? Diminimaliskannya HP dulu, nanti buka link bukunya yang Bapak kirim. Udah pada terbuka belum? Di HP masing-masing? Makanya kalau kita zoom lewat laptop itu lebih lebih enak, lebih bagus. Ada lab. Ya kalau nggak ada laptop nggak apa-apa, dari HP aja dulu. Coba buka link yang Bapak kirim itu. Link buku yang Bapak kirimkan itu silakan dibuka. Udah Pak, udah. Udah kebuka. Coba Udah Pak. coba untuk Lipat. Topa. Topa Ayo duluan Pak, ya. mana Pak? Nah, itu kan ada judulnya hakikat jurnalistik kan? Udah, Bentar Pak, masih scroll Pak. Bentar. yang halaman 9. Udah Pak, memaknai ini Pak. Coba seakan-akan Topa itu menjadi seorang dosen, ya. Kan udah ada itu tulisannya di situ. Nanti semuanya dapat giliran ya. Jangan jangan diam dulu, semuanya akan dapat giliran tuh. Coba Topa duluan. Hakikat jurnalistik itu yang A itu memaknai jurnalistik itu apa? Eh, Jadi Membaca ini Pak. boleh, berimprovisasi boleh. Jadi baca sedikit, tapi setiap tuh improv. Gitu. Jangan textbook ya, tak boleh pula mahasiswa textbook. Jadi seakan-akan sebenarnya seharusnya ini materi udah Bapak kasihkan lebih dulu. Mahasiswa belajar sebelum pertemuan. Tapi karena kita baru hari pertama, coba Topa jelaskan tentang memaknai jurnalistik itu sedikit. Kan udah ada bahannya tuh. Silakan. Coba scroll dulu Pak. Yang halaman 9. Memaknai jurnalistik. Tahu? Sama. Jurnalistik secara epistemologi berasal dari kata jurnal English atau du jour. Apa itu? Du jour Prancis. Apa yang nggak tahu bahasa Prancis soalnya. Yang memiliki arti catatan harian. Jurnal berasal dari perkataan Latin diurnalis. Kan? Mirip-mirip lah pakai bahasa Inggris ya kan? Satu negaranya. Artinya harian atau tiap hari. Dari perkataan itulah lahir kata jurnalis. Itu nggak paham. Nah, artinya harian atau tiap hari. Jadi perkataan itulah lahir kata jurnalis. Oh, berarti ini kesimpulannya ialah mencatat keseharian kalian dirangkum menjadi satu jajaran buku. Betul dong, betul. Udah Pak. Sementara
Sementara Kosumaningrat mendefinisikan jurnalistik yaitu seni atau keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan merangkai, memehuni, memehuni, salah, memenuhinya. Memenuhi memenuhi segala kebutuhan hati nurani halayak. Berbeda pendapat juga dengan mana dah? Mana dah? Oke, kalau yang lebih mudahnya tengok aja di Zoom link tadi itu kayaknya agak kepayan kalian ya. Atau Bapak bantu buka di Zoom. Nah, nanti bukunya dipelajari. Ini Bapak bantu buka di Makanya Pak, Zoom. langsung gitu Pak. Ya, biar dia nggak kerepotan, Bapak tengok agak kerepotan membukanya kalau kita di apa enak tuh di laptop kan. Tapi ini biar Bapak bantu aja dulu. Bukanya dari eh, share screen Zoom. Nah, tuh lanjut tuh Pak, kalau menurut Onong tuh kelihatan di Zoom. Oke, sementara udah indah dalam hal ini yaitu dapat dinikmati sehingga bisa mengubah sifat, pendapat, dan tingkah laku halayak Kusumaningrat. Nah, Oh, apa ini itu diambil maksudnya? dari itu, Oh, tunggu. diambil dari Tunggu. harian. Ya, tunggu. Kenapa? Apa maksudnya itu? Coba jelaskan sedikit. Indah, ntar, Pak. Indahnya dalam hal ini yaitu dapat dinikmati sehingga mengubah sifat. Dan aduh, kok mati? Aduh, miring pula. Aduh. Dah, berarti ini ibaratnya mengambil hal-hal keseharian yang bermanfaat untuk dibagikan pada siapa ya? Pada orang lain yang membutuhkan Pak sehingga dia tingkah lakunya bisa berubah menjadi lebih baik Pak. Oke. Upload dulu untuk Topa. Tepuk tangan dulu. Itu Pak. Nah, ini kan. Jangan ke depan. Oke, mungkin. Ya Pak. Oke, mantap. Jadi jangan jangan kalian heran. Pola pembelajaran kita sekarang mahasiswa harus lebih aktif. Jadi pola pembelajaran itu seakan-akan yang akan diajar itu adalah dosen. Jadi mahasiswa yang jadi dosennya lagi sekarang. Oke? Yang sekarang coba yang belum pernah Bapak dengar suaranya. Loh, mana yang tadi yang ikut join tadi udah hilang lagi dia. Nurliana Cindy. Halo Nurliana Cindy. Maaf Pak, tadi kamera ketutup Pak. Ya nggak Ada apa-apa, nggak apa-apa. Sekarang Nurliana Cindy lagi. Ada Nurliana Cindy mana? Pak, saya Pak. Nah, coba di Zoom nampak kelihatan kan? Menurut Onong. Coba lihat, lihat. Di Zoom aja tengok. Karena kalau nengok link buku kayaknya agak kesulitan Zoom skillnya nengok Mana buku. ada? Yang di Zoom aja tengok. Tuh Menurut bisa Onong lihat apa? Pak. Nurliana? Kaca mau Ya Pak, saya Pak. Ah, silakan diterangkan tentang menurut Onong Ujana Effendi itu. Oh, Onong Acarna apa? Acana Everdi itu Everdi Pak ya. Hmm. Jurnalistik adalah keterampilan atau kegiatan mengolah bahan berita mulai dari peliputan sampai kepada penyusunan yang layak disebarluaskan kepada masyarakat, peristiwa besar ataupun kecil, tindakan organisasi ataupun individu. Asal hal tersebut diperkirakan dapat eh menarik masa pembaca, pendengar atau pem- pemeriksa. Hmm. Apa Ya, Pak. apa apa itunya penjelasan secara yang dipahami oleh Oh, Nurliana, Nurliana Cindy. tahu, Pak. Ya itu tadi juga maksudnya itu kan dengan textbooknya. Ah, Jadi
menyebarluaskan kepada masyarakat ini gini-gini. Gitu maksud Bapak. Jadi kita lebih aktif Oh, berdiskusi. ya Pak. Silakan, kasih penjelasan sedikit. Apa maksudnya yang udah dibaca tadi? Ini yang apa ya? Apa? Ya maksudnya apa maksudnya yang udah dibaca tadi gitu. Maksud apa ya Pak? Kan jurnalistik adalah keterampilan. Ini nggak apa-apa itu lagi diulang, tapi kan kalau kita menjelaskan secara berulang, bukan baca textbook lagi, paling tidak kita menarik intisarinya dari teks tadi itu. Bisa? Bisa Pak? Nggak bisa Pak. Ya kalau menurut Onong Pak, Pak gitu jurnalistik ada keterampilan bahan berita dari peliputannya. Kalau itu pun diulang lagi gak apa-apa juga, tapi jangan terlalu textbook kali gitu maksudnya. Tadi kan Bapak menyuruh baca itu kan biar bisa kita menarik Iya. intisarinya, habis itu dijelaskan gitu. Bisa menjelaskan ya dampak bagi kegiatan itu. Oh, Pak. Silakan, Juniana. Pak, izin WC bentar, Pak. Ya ya silakan. Kalau ke WC satu-satu ya aja kamu dipanggil satu-satu nih namanya untuk gua suruh jelaskan. Ada Nurliana? Iya Pak. Itu lagi ke Atau gini, atau yang di bawahnya jelaskan lagi. dasar apa ini? Ya, Yang sebagaimana ya. ya sebagaimana dijelaskan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurnalistik dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menyiapkan, mengedit, dan menulis untuk surat kabar, majalah, atau berkah layannya. Kemudian Jurnalistik bisa untuk dimakna ah, ah, udah kan? jurnalis Oke. Jadi dapat disimpulkan apa? apa Pak? Tuh, yang itu jadi dapat disimpulkan Ya, jadi dapat disimpulkan pengumpulan bahan berita, peliputan, pelaporan peristiwa, penulis berita, penyuntingan. atau penyebar luasan berita melalui media. Jadi nanti materi kita masuknya kemana? Di writing. Ada Ah, penulisan, be- penulis, fungsi berita ya, penulis. iya kan? Ya, Makanya sebelum masuk kita materi itu kita Bapak tunjukkan dulu hakikatnya dulu. Jadi jurnalistik itu kalau kesimpulannya pengumpulan bahan berita, peliputan, pelaporan, penulisan, juga kalau menurut Dewan Pers ada penyebaran satu lagi data. penyimpanan data namanya, boleh juga. Kemudian ada penulisan. Inilah nanti kita yang akan melakukan penulisan berita. Oke, terima kasih Nurliana Cindy. Sudah mantap tuh, Ya, sudah bisa berpartisipasi kita kan dalam perkuliahan. Kemudian hmm. coba Yuni lagi, Yuni. Yuni, Ya Pak. coba tentang fungsi jurnalistik itu dibaca sedikit, habis itu di komen-komen lah, jangan baca-baca total gitu. Ya Pak, secara umum, jurnalistik pers, media massa mempunyai fungsi penting pada masyarakat, yaitu memberikan informasi dan pendidikan misal. Baca habis atau 1 sampai 2 3, Pak? Dia pengertiannya saja lah, memang kalau kalau belum dibaca tuh payah juga menjelaskan kan. Satu, Ya. memberikan informasi kepada Satu, dan pendidikan. memberikan pendidikan. Misal. Yang kedua, masal itu bukan misal. Ya, Kemudian, tapi ini misal bacanya, Pak. ya salah tulis orang pengarang bukunya tuh. Ya. Ya, Yang lanjut ke- kedua ya, Pak. yang kedua, Memberikan hiburan.
Yang Nah, ketiga, melakukan pengawasan oleh masyarakat. yang keempat, Yang keempat, pengawasan, eh, hiburan. Oh, ini udah gabung. Informasi dan iya, iya, pendidikan udah digabungnya. Berarti fungsinya kan empat. Ini fungsi jurnalistik iya ini sama Pak, dengan fungsi pers tuh. Memberikan iya hiburan, Pak. pengawasan. Jadi menurut Yuni, kira-kira media-media yang Yuni baca tuh banyak hiburan atau banyak berita politik aja? Kebanyakan berita politik, Pak. Jadi mereka fungsi jurnalistiknya atau fungsi persnya berkurang atau sudah mantap tuh? Kalau pendapat saya banyak yang kurang, Pak. Kalau dibilang mantap, belum sampai 99% lah, Pak. Banyak yang kurang lagi. Jadi intinya pers itu juga harus memberikan hi- Harus, ya Pak? hiburan. Jadi tidak, Ya, makanya kalian nanti dalam melakukan penulisan berita juga harus tulis berita hiburan. Nah, inilah yang Pak. kebanyakan yang orang jurnalis banyak lupa, wartawan banyak lupa menulis berita hiburan. Kadang ada acara pentas seni ke, atau apa hiburan-hiburan, masuk olahraga main bola ke. Kadang mereka nggak mau meliput. Ah, ngapain meliput olahraga tuh nggak keren. Kalau izin Pak, bertanya Pak. Nah, silakan, bagus. Kalau zaman sekarang kan kita dah jarang ada itu kayak surat kabar kan. Kalau tentang turnamen itu menang gini gitu kan tidak ada. Kalau sekarang kan terlalu banyak berita termasuknya hoak gitulah Pak. Nah, Kalau pendapat saya berita sekarang sama berita yang dulu kurang menarik lah Pak. Paling menariknya yang seperti viral-viral itu, kali itu mungkin menarik gitulah. hmm. Ya itu Jadi, pengaruhnya buruk juga Pak. hmm. Ya, kalau pendapat saya begitu, karena kan wartawan sekarang kan dia meliput kan terlalu ada yang berlebihan, ada yang kurang, dan ada yang mantap gitulah, Pak. Hmm. Ya, kalau pendapat saya begitu, Pak. Jarang, Kak, jarang sekarang ada hiburan itu. Ya, ya. Jadi kan setelah kalian nanti menulis berita, umpamanya setelah mata kuliah ini tamat, itu jangan kalian lewatkan berita hiburan. Kalau Ya, Pak. umpamanya nanti kalian mau menulis berita-berita hiburan, berarti boleh. Jangan dianggap itu nilai berita sampah, tidak. Sementara sebagai dalam teori dan konsep yang kita pelajari sekarang, hakikat jurnalistik itu, fungsinya selain memberikan informasi pendidikan dan melakukan pengawasan kepada masyarakat itu, juga memberikan hiburan. Nah, jadi kalau umpamanya kalian meliput, nampak umpamanya acara main bola di lapangan KONI. Itu hiburan atau tidak itu? Hiburan, Pak. Diliput atau tidak? Kalau memang biasanya diliput itu, Pak. Karena kan Ya, itu termasuk turnamen, Pak. iya. Jadi bagus itu diliput. Kalau umpama ada pentas seni, Iya, Pak. diliput. Apalagi yang hiburan-hiburan. Ya, kalau umpamanya ada hiburan-hiburan dari artis-artis dari Taiwan, hiburan atau tidak? Itu biasanya bisa juga dibilang hiburan, Pak. Karena kan itu kan disebutkan orang dari luar masuk ke wilayah kita. Ya, itu juga hiburan. Memang kan kayak acara Barka Tongkang, ada artis datang, itu liput saja. Bapak pun Iya, dulu iya. waktu Bapak meliput, kadang waktu sore mereka baru cek sound, itu kadang itu lebih jelas fotonya kan, cek Bapak ambil pakai kamera, mamanya cek. Inilah artis yang akan menghibur nanti malam, inilah artis yang dari luar negeri, ya itu hiburan. Jadi seakan-akan berita itu memang suka juga orang bacanya. Karena mungkin tidak mungkin artis yang datang dari luar negeri itu artis yang kaleng-kaleng kan gitu. Pasti kemampuan olah vokalnya, kemampuan di atas pentasnya lebih bagus. Apalagi kalau telah dia tampil, kita liput. Wih, menarik sekali gitu. Hiburan malam ini ya, begitu ya. Kemudian untuk melakukan pengawasan ini Yun, bagaimana menurut Yun nih? Apakah jurnalis sekarang sudah melakukan pengawasan? Kalau sekarang memang setiap jurnalis itu mengawasi, Pak. Kalau tidak diawasi kan kadang dia tidak tahu. Cuma berita-berita hoax aja kan ada yang
seperti mengawasi dan ada yang apalah Pak, mendengar-dengar informasi saja kan, terus dia meliput. Oke, terima kasih untuk Yuni. Beri tepuk tangan untuk Yuni dulu. Hai, Pak. Terima kasih, Yun. Iya Kemudian Pak. coba Sukriman lagi. Buka suaranya. Sukriman. Iya, saya, Pak. Coba ini yang di Zoom kelihatan kemampuan jurnalistik itu. Kelihatan, Pak. Yang C. Nah, jadi yang pertama apa tuh? Pertama, kegiatan pengumpulan berita. Yang kedua? Kegiatan menulis berita. Yang ketiga? Menyebarluaskan tulisan. Jadi hakikat jurnalistik itu kemampuan jurnalistik. Salah satunya yaitu yang kedua tadi adalah kegiatan menulis, Ya, Pak. menulis, Kegiatan. inilah materi kita nanti. Maka kita kasih pengantar dulu. Kalau dalam kegiatan menulis berita ini apa tuh, Man? Keterangannya, Man? Keterangannya Segala keterampilan informasi. menulis. Ya bisa. Keterampilan menulis salah satu keterampilan berbahasa yang penting. Jadi di atasnya dulu, Man. Proses selanjutnya setelah reportasi adalah menulis. Segala Ya. Segala informasi yang telah didapatkan dari hasil reportase. reportasi, wawancara, membaca atau studi kepustakaan, kemudian dipelajari, dipilih atau diseleksi, diperiksa dan dianalisa, diklasifikasikan, dikelompokkan, dan disusun menjadi sebuah tulisan yang sistematis sesuai dengan bentuk tulisan yang dihendaki. Oke, makasih Sukriman. Ya, Pak. Selanjutnya Bapak meminta kepada siapa nih lagi yang belum? Adrian udah belum? Adrian Putra? Hapus untuk Sukriman dulu. Adrian Putra mana, Adrian? Adrian. Adrian mana, Adrian? Iya Pak, iya Pak. Coba Adrian jelaskan yang jenis-jenis jurnalistik itu. Oke. Satu, jurnalis cetak, printer, jurnalis, Nah, Ya- yaitu proses jurnalistik di media cetak, koran atau surat kabar, majalah atau tabloid. nah, Kedua, jurnalistik elektronik, elektronik jurnalis jurnalism. atau jurnalistik penyiaran. Ya, broadcast Broadcast, jurnalis. jurnalism. Ya, broadcast jurnalis yaitu proses jurnalistik di media radio, televisi. 3. Jurnalistik online. Nah, Online jurnalis atau jurnalistik daring atau dalam jaringan, yaitu penyebar luasan informasi melalui website berita atau portal berita. oke. Portal berita. Oke, terima kasih Adrian. Hapus untuk Ya Adrian. Pak, sama-sama. Kemudian Bapak minta yang belum, Rian lagi nak? Belum Rian yang belum nih, Rian Supriyadi. Rian? Halo Rian. Saya, Pak. Coba jelaskan tentang itu, yang E itu. Yang produk itu, Pak. Ya, ya.
Produk jurnalistik. Produk jurnalistik adalah surat kabar, tabloid, Tabloid. majalah, tabloid, majalah, buletin, atau media lainnya, seperti radio, televisi, dan Online. online internet. Internet. Oke. Jadi itu ada dampak yang berapa kelompok Apa, kata Pak? di situ? Itu ada berapa kelompok produk Ada jurnalistik? 3, Pak. 3. 3 apa 2 tuh? Tengok dulu jelas-jelas. Itu bulat-bulat itu ada berapa? Terus kepanjangan. 3 apa 2 buah? Itu tengok yang di zoom. Dia nengok di mana? Di materi, Pak. Oh, di materi. Ah, tengok yang halaman itunya, yang halaman 13-nya yang di bawah. Oh, ada 2, Pak. Ah, 2 2 ya. kelompok. Ah, itu. Jadi 2 kelompok itu apa-apa saja katanya situ? Yang pertama itu ada berita. Kedua? Yang kedua opini. Oke. Kemudian yang ini kan? Yang F-nya? Yang F-nya kode etik jurnalistik. Ah, jadi makanya sebelum kita menulis, kita harus tahu kode etik jurnalistik. Kemudian yang satunya apa? Urgensi. Ya tengok di Zoom aja, Jan. Biasa di materi nanti kesulitan. Di Zoom. Di Zoom aja, di Zoom aja. Bukan punyamu, itu punyamu. Urgensi kode etik jurnalistik. Nah, itu ada urgensinya. Ada beberapa tuh banyak. Oke. Jadi untuk pertemuan kita yang kedua ini, karena ini waktu rekamannya ada 6 menit lagi, saya Bapak plus dulu untuk Rian. Kemudian untuk merefleksikan materi kita yang ini, merefleksikan itu maksudnya menarik kesimpulan. Siapa kira-kira yang bisa menarik kesimpulan atau menjelaskan secara singkat, secara detail semuanya, yang menengok-nengok inilah nanti Bapak gerak-gerakkan ini. Hakikat jurnalistik itu, poin-poin pentingnya apa? Siapa yang bisa? Silakan dibuka suaranya, siapa yang bisa? Yang Sesuai mana, Pak? Hah? Yang Silakan. dirangkum ini materi 1 lembarnya ini, Pak. Bukan yang ini. Atau Ini semua lembar? yang Bapak buka dekat ini aja, dekat Zoom aja. Dia kan kita harus ada refleksinya namanya sekarang kalau sebelum mengakhiri materi. Kan sudah sampai ke A, B, C, D sampai E tadi kan. Nah, jadi kita akan merefleksikan apa-apa saja hakikat jurnalistik itu. Pertama, memak. Yang mana, Pak? Nah, yang pertama apa A-nya? Dengar. Memaknai. Jurnalistik. Memaknai jurnalistik. Kemudian yang B? Yang B-nya fungsi jurnalistik, Pak. Yang Yang C C tadi? kemampuan jurnalistik. Yang D-nya jenis-jenis jurnalistik. Yang E-nya produk jurnalistik. Yang F kode etik jurnalistik. Nah, Yang satu masuk ke maksudnya itu kan urgensi kode. berarti kan sudah dipahami semuanya. Nanti untuk indikator penilaiannya ini kan bersifat teori. Nanti akan ada lagi untuk yang kedua ini post testnya. Post testnya juga melalui Google Form nantinya. Nanti umpamanya Bapak kasih pertanyaan di Google Form itu. Ini yang dimaksud, coba
coba jelaskan dengan singkat memaknai jurnalistik umpamanya. Ya, kan ini ada bahannya. Nanti ketik aja di HP itu atau di laptop. Kirim Iya, Pak. jawabannya. Paham? Siapa? Paham, paham. Umpamanya pertanyaan kedua nanti fungsi jurnalistik. Nah, ini cara pembelajaran yang nanti setelah kita belajar nanti diulang-ulang lagi. Nah, setelah malam kalian membaca lagi. Jadi tidak tidur. Kemudian Siapa? nanti ada post test lagi. Berarti malam ini kalian akan dapat 2 tugas. Tugas pertama tadi Satu. prates. Yang materi yang pertama tadi. Yang Siapa? kedua nanti materi kedua ini tentang hakikat jurnalistik. Jadi semuanya melalui Google Form nantinya ya, Bapak kirim ya. Siapa? Nah, nanti jawabannya nanti akan terrecord di Google Drive Bapak. Nah, jadi kita tidak menggunakan kertas, tidak dipoto, nanti diketik dari HP masing-masing saja. Nanti Bapak minta emailnya, namanya, nah, nanti akan terrecord di sini. Kemudian Itu aja. untuk perkuliahan minggu selanjutnya ya, silakan nanti kan link buku itu sudah Bapak kasih. Bukunya sudah Bapak Siapa? kasih. Silakan dibaca-baca nanti tentang menulis berita. Ya, dibaca Siapa? ini untuk minggu besok nih ya. Tentang menulis berita, Siapa? mulai dari pengertian bahasanya, kriteria nilai beritanya, penting, menarik, dan yang lain-lain itu. Kemudian ada aktual lagi. Dan juga ada nanti unsur-unsur berita. Nah, ini nanti kemudian anatomi berita. Ini untuk minggu besok ya. Siapa? Paham ya, Lalu Mas? kalian akan Bapak tanya lagi, entah kalian berkelompok nanti menjawabnya, entah pribadi. Nah, nanti pola pembelajaran kita seperti itu. Jadi dosennya tidak Yang banyak kau bilang kan ngobrol lagi nantinya. Yang banyak ngobrol itu adalah mahasiswanya yang akan menjelaskan ini, jelaskan kepada kecil. teman, jelaskan kepada dosen. Jadi makanya materi untuk besok kalian harus pelajari. Tisu basah gitu ya. Kecil. Oke, Ini nanti hasilnya bisa akan Bapak tanya satu-satu macam tadi. Jadi tidak ada istilahnya yang ngantuk lagi ya. Di berkuliah dengan Bapak, insya Allah nggak ngantuk Bapak buat. Karena Bapak tanya satu-satu. Ah, ini. Jadi untuk minggu besok, link buku yang Bapak kirim itu silakan baca yang bagian menulis beritanya. Ah, Pak. ini. Ah, ini banyak yang akan dipelajari besok nih. Ah, ini enak nih pembahasannya kalau materinya kalian udah dapat duluan. Bapak pun nanti bertanya tidak kayak tadi lagi, tak textbook lagi kalian membaca karena kalian sudah baca sendiri sebelumnya. Karena kalian Oke, sudah Pak. baca, karena sudah dibaca sebelumnya nanti akan enak. Tadi siapa yang belum ada dapat giliran apa? Bapak suruh udah semua kan? Hmm. Jadi pola pembelajaran sekarang ini sebagai penutupnya, setelah Bapak merefleksikan, kita merefleksikan semuanya, menarik kesimpulan, kemudian ada penugasan, dan termasuk kalau ada semacam pengulangan-pengulangan, remind-nya gitu kan. Nah, ini termasuk materi minggu selanjutnya, Bapak harus beberkan juga di sini dulu. Nah, jadi besok mahasiswanya tidak diam gitu. Jadi materi yang akan dipelajari besok itu harus dibaca dulu ya. Jadi kalau ada yang bertanya, jadi enak bertanyanya ke Bapak. Karena kalian, oh ini macam mana tuh Pak? Ini macam mana tuh Pak? Jadi tidak boleh diam-diam lagi. Jadi mahasiswa tidak boleh diam-diam, adem-adem gitu. Jadi mahasiswa itu harus aktif. Oke? Paham? Oke, Pak. Ada yang bertanya lagi? Paham. Ada yang bertanya? Silakan dibuka kameranya, Bapak mau screenshot. Oke, Pak. Tunggu, Pak. Tunggu, Pak. Nanti ini Screenshot, Pak. perkuliahan kita selesai